Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن أرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال masuk dalam pembahasan jaiz fi'il dan jaiz maf'ul halaman 31. Setelah membahas perkara jaiz bagi Allah, perkara jaiz bagi Allah itu cuman ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Kebolehan bagi Allah menjadikan sesuatu atau meniadakan sesuatu itu jaiz. Orang nggak tahu jaiz parah, orang nggak tahu perkara jaiz ini berat. Artinya hidupnya tidak akan bisa mengetahui keadaan
dirinya yang sebenarnya. Orang nggak ngerti jais ini biasanya gampang kagetan, gampang bingung, gampang heran, karena nggak ngerti jais. Kalau orang ngerti jais, nggak gampang heran. Dikasih tahu, si Ali mati lu, masa? Mau Ali mati kok masa nih? Ada begitu kira-kira? Lah itu gara-gara nggak, kadang suka lengah pada perkara jais. Si Ahmad sekarang jadi orang kaya lu, masa? Jadi orang kaya kok masa? Ya boleh aja, mau kaya boleh, mau mati ya boleh. Ini gara-gara nggak paham jais, kadang suka pangling, suka heran, suka bingung, suka kagetan. Ini orang nggak ngerti jais. Tapi kalau orang itu ngerti jais, artinya ngerti pada fiilnya Allah, ngerti apa yang boleh diciptakan oleh Allah. Ketika kita mendengar satu berita, maka orang yang bisa memahami perkara jais akan mengatakan ya boleh saja. Si Dolah sekarang punya anak, boleh. Si Dolah mati, boleh. Si Dolah kaya, boleh. Nggak ada yang nggak ketemu perkara yang kita kaget, maksudnya nggak ketemu perkara yang kita itu heran. Semuanya bisa diterima oleh akal, asal akalnya sehat gitu loh. Kalau ada orang kok ini nggak diterima oleh akal, memang akalnya nggak sehat bagaimana? Kalau akalnya sehat ya diterima saja oleh akal. Tinggal nanti mau hukumnya wajib, apa mustahil, apa jais. Akal itu selalu bisa menimbang sesuatu. Akal bisa menemukan sesuatu. Kalau akalnya nggak sehat, ya nggak nemu apa-apa. Nah, setelah kita paham pada perkara jais bagi Allah yang adanya cuma satu, kemudian diwajibkan juga kepada setiap orang mukallaf, laki-laki maupun perempuan, untuk mengetahui muktakot yang masuk dalam perkara jais. Jadi pokoknya cuman satu, tapi di dalamnya itu ada isi yang harus kita pedomani, yang berkaitan dengan perkara jais. Jadi kalau dibahasakan begini, Allah menciptakan wujudnya sesuatu atau meniadakan wujudnya sesuatu. Ini perkara jais yang harus kita imani. Lah, perkara lain lagi yang masuk dalam perkara jais apa? Apa saja yang menjadi keadaan. Kalau ada orang nanya itu bagaimana sih keadaannya Allah menciptakan? Bagaimana keadaan Allah dalam menciptakan sesuatu, dan bagaimana keadaan yang diciptakan oleh Allah. Kita pengen tahu nih. Jadi orang Islam itu harus tahu nih bagaimana keadaan Allah dalam menciptakan sesuatu. Maka ada 5 perkara yang harus kita ketahui yang berkaitan dengan keadaan Allah di dalam menciptakan sesuatu dan keadaan yang diciptakan. Sehingga kalau mau dimasukkan dalam perkara makna wajib dan mustahil, maka nanti akan dibahas 5 perkara yang wajib dan 5 perkara yang mustahil yang masuk di dalam perkara jais. Di muktakot yang 5 ini dinamai dengan sifat perkara jais. Jadi jais yang jadi pokoknya itu satu. Kalau kita mau mengetahui isinya perkara jais, maka dinamakan sifat perkara jais. Jangan
sifat jaiznya Allah satu. Jangan begitu. Karena jaiz itu bukan sifat. Jaiz itu perkara selain sifat dan zat, begitu loh. Perbuatan jaiz itu masuk dalam perkara perbuatannya Allah. Jadi bukan zatnya Allah, juga bukan sifatnya Allah, namanya perkara lain. Maka enggak disebut masuk dalam kelompoknya sifat, tapi disebut perkara yang ada pada Allah. Nah, perkara jaiz ini mau kita ketahui isinya, maka ulama memberikan nama isi dari perkara jaiz itu namanya sifatnya perkara jaiz. Kalau ainnya perkara jaiz cuma satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Menciptakan sesuatu menjadi ada atau menciptakan sesuatu menjadi tiada, itu namanya ainnya perkara jaiz. Lah isinya apa? Nanti isinya akan kita bahas. Apa di antara isinya nanti? Lah Allah itu kalau menciptakan wajib atau enggak? Allah kalau menciptakan itu butuh alat atau enggak? Allah kalau menciptakan itu butuh bantuan atau enggak? Ini yang mau kita bahas, yang masuk dalam isinya perkara jaiz. Hingga kita akan tahu bahwa ketika sesuatu kita lihat sebagai perbuatan Allah, maka kita tahu dalam memperbuat itu Allah pasti punya keadaan-keadaan lah. Keadaan inilah yang harus kita imani, hingga kita nggak salah mengenali kepada apa yang diciptakan oleh Allah. Banyak orang keliru masalah ini, banyak orang salah paham masalah ini, hingga mereka nanti bisa-bisa mengatakan Allah itu harus menciptakan sesuatu. Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah itu harus menciptakan kebaikan. Bahwa kebaikan yang terjadi itu harus diciptakan oleh Allah. Allah tidak mungkin menciptakan kejelekan. Ini pendapatnya orang Mu'tazilah. Lah kita pengen mengetahui yang sebenarnya, hingga kalau sampai kita tahu ini, maka iman kita akan benar di dalam mengimani fiilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus sangat diperhatikan, jangan sampai kita menamai atau meyakini mu'taqad yang 5 ini menjadi ain, karena itu akan menjadi kesalahan besar. Tapi yang 5 ini harus kita yakini sebagai sifatnya perkara jaiz, bukan ainnya perkara jaiz. Jadi ada pokok perkaranya, ada sifat perkaranya. Kalau mau kita bagi, maka bisa dibagi menjadi 2. Ada yang namanya jaiz fi'il, ada yang namanya jaiz maf'ul. Jadi sifat jaiz itu ada 2, sifat jaiz fi'il dan sifat jaiz maf'ul. Yang pertama jaiz fi'il, yaitu perkara atau yang berkaitan dengan perbuatan atau pekerjaan Allah dalam menciptakan sesuatu. Yang kedua jaiz maf'ul, yaitu keadaan mungkin yang diciptakan oleh Allah. Jadi mau bicara keadaan Allah menciptakan dan keadaannya yang diciptakan. Kemudian jaiz fi'il itu ada 2. Artinya keadaan Allah di dalam memperbuat sesuatu itu ada 2 keadaan. Yang pertama, annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat. Artinya bahwa sungguhnya Allah itu tidak harus menciptakan sesuatu dari alam semesta ini. Ini harus kita tahu ini. Jadi pokoknya itu pertama jaiz. Mau bicara fi'ilnya Allah, mau bicara perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa? Menciptakan langit dan bumi. Nah, terus kita mau bicara lanjut.
Kalau kita mau mengetahui perbuatan Allah, maka ulama menamainya kita akan memberikan alamat atau sifat. Yang pertama, sifat perbuatan Allah itu tidak harus, tidak wajib. Allah bikin apa saja itu bukan satu kewajiban. Seringkali kita mewajibkan, ini yang repot. Seringkali kita mewajibkan Allah, seringkali kita ngatur Allah gitu loh. Allah harus dong bikin begini sama saya, Allah harus bikin begini sama saya. Kenapa? Kan saya sudah begini, kan saya sudah begini. Ini hingga seakan-akan dia mewajibkan sesuatu. Allah itu ya harus menjadikan apa yang diinginkannya. Ini mohon perintah. Tapi memohon itu bukan ngatur Allah, tapi mohon itu hanya mau menunjukkan saya ini butuh, saya ini tidak bisa mendatangkan keinginan saya kecuali ditolong oleh Allah. Jadi doa saya, permintaan saya ini bagian dari menampakkan butuhnya saya kepada Allah. Nah, yang terjadi ya bagaimana? Yang terjadi sesuai kehendaknya sendiri, bukan sesuai kehendak kita, bukan. Kita boleh doa apa saja, kamu boleh minta apa saja, tapi kamu harus tahu yang akan diciptakan Allah itu maunya sendiri, gitu loh. Tidak mungkin Allah menciptakan maunya kita, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kitanya belakangan, Allahnya duluan. Kehendak Allah itu qadim, kehendak Allah itu tidak berawal. Lah kitanya belakangan. Jadi yang dikehendaki Allah itu nggak terpengaruh sama doa kita. Adapun kok cocok, kok pas bareng, maka itu bukan berarti mengabulkan, tapi bergandengan atau bersamaan. Pas saya doa, pas cocok sama kehendak Allah. Hingga banyak orang menganggap, Allah mengabulkan doa saya. Bukan begitu. Makanya Allah menjadikan sesuatu sesuai, doa saya sesuai dengan kehendak Allah. Ada orang sholat duha, habis sholat duha, sudah bertahun-tahun sholat duha masih kismin aja. Lama-lama apa? Kenapa kok Allah tidak menjadikan saya kaya? Padahal kan hadisnya ada nih, orang yang ingin rezekinya luas sholat duha. Ada lagi hadis yang mengatakan, siapa orangnya yang 40 hari berjamaah di masjid tanpa putus takbirnya imam, maka rezekinya akan seperti air. Siapa yang nggak pengen rezekinya kayak air? Pengen kalian? Pengen rezekinya kayak air. Maka banyak orang melaksanakan itu. Begitu 40 hari masih fakir, masih miskin aja, protes. Loh kan saya sudah ngelakuin ini 40 hari ya Allah. Kayak harus gitu loh. Kayak Allah itu harus menciptakan sesuatu. Allah itu jaiz gitu loh. Kamu harus pahami ini. Yang pertama, perbuatan Allah itu bukan kewajiban. Apapun yang diciptakan Allah itu atas maunya sendiri. Allah tidak wajib menciptakan apapun. Kamu sakit, minum obat, harus nggak Allah bikin sembuh? Nggak harus. Kamu kerja, harus nggak Allah kasih hasil? Tidak harus. Kamu cari ilmu, harus nggak pinter? Ya nggak, gitu loh. Hingga tidak menjadi bagian dari sesuatu yang wajib dikerjakan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita menganggap itu. Apalagi sampai kayak orang Mu'tazilah. Kalau saya berbuat baik, Allah harus menjadikan saya lebih baik lagi. Kalau ada orang berbuat jelek, Allah harus menjadikan dia lebih jelek lagi.
Yang mengharuskan siapa? Ini keimanan yang tidak boleh kita ikuti apabila menetapkan Allah itu wajib menjadikan sesuatu. Jadi yang pertama, yang menjadi keadaan perbuatan Allah, sifat perbuatan Allah yang pertama adalah Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Ya. Yang kedua, yang jadi lawannya apa? Mustahil Allah wajib menjadikan sesuatu. Jadi nggak mungkin. Tidak mungkin Allah itu wajib menjadikan sesuatu, nggak mungkin. Emangnya kenapa? Buktinya apa Allah itu nggak wajib menjadikan sesuatu? Kalau sesuatu itu wajib diciptakan oleh Allah, maka sesuatu itu akan selalu ada. Allah wajib bikin hujan umpamanya. Yang terjadi apa? Hujan terus. Allah wajib bikin sehat. Yang terjadi apa? Sehat terus. Tapi nyatanya kan nggak demikian. Hujan itu kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Lah, keadaan yang seperti itu kata akal itu namanya bukan wajib, namanya jaiz, begitu loh. Berarti fi'ilnya Allah, perbuatannya Allah menciptakan apapun juga tidak wajib. Jadi kalau menciptakan satu perkara, contohnya hujan. Hujan ini jadi contoh untuk semuanya, nggak usah kamu teliti semuanya, nggak usah. Hujan ini jadi bukti, satu makhluknya Allah jadi bukti, makhluk yang lain pun keadaannya sama seperti itu, gitu loh. Allah tidak harus bikin hujan, Allah tidak harus bikin panas, maka makhluk yang lain sama keadaannya. Allah tidak harus menciptakannya seperti itu, nggak harus. Boleh Allah menciptakan keadaan yang lainnya yang tidak sesuai dengan yang terjadi, tidak sesuai dengan yang biasa terjadi, ya boleh-boleh saja, nggak harus Allah itu harus begini, harus begitu. Ini pikiran manusia yang terikat oleh kemauannya sendiri. Kayak seorang anak lah, anak sama bapaknya. Kalau sudah bapaknya, nak, kalau nanti sekolahnya naik, bapak beliin sepeda. Wah, anak itu harus bapak beliin sepeda pokoknya. Ini kalau sekolah, bapaknya ngomong, nak, kalau kamu mau sekolah, nanti saya kasih ongkos 5.000 tiap hari. Wah, itu tiap hari nagihnya kayak nagih utang. Pokoknya 5.000 pak, harus. Wah, ini. Nah, yang demikian jangan kita tetapkan kepada Allah. Jangan terus kita gandengkan sama Allah. Kan saya sudah begini, masa Allah nggak menjadikan begini? Kan saya sudah berbuat ini, masa Allah nggak menjadikan begini? Sebenarnya yang hamba itu kamu apa Allah? Begitu. Kalau yang hamba itu kamu, ya kamu ikut aturannya Allah. Adapun kamu menginginkan sesuatu, itu silakan saja kamu minta sama Allah. Tapi yang terjadi harus kita yakini Allah menjadikan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri. Gitu. Lah, apa faedahnya saya mengetahui sifat perbuatan Allah? Kamu jadi punya dua perkara, khauf dan roja. Ini faedahnya diantaranya. Kamu jadi punya harapan yang luas kepada Allah. Kenapa? Allah itu boleh saja menjadikan apa saja. Dari makna ini berarti saya boleh doa apa saja. Ya Allah, jadikan saya presiden. Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Ya Allah, boleh. Tapi jangan mewajibkan, jangan nuntut. Kok belum dikabul-kabulkan ya Allah? Kata Nabi SAW apa? Doa
itu akan dikabulkan oleh Allah kecuali yang buru-buru. Yang buru-buru yang bagaimana, kata sahabat? Nanya sama Rasul, kata Rasul, doa yang buru-buru itu doa yang di hatinya bertanya kenapa belum dikabulkan. Ya, kan sering kan? Kita pagi doa, siang doa, malam doa, udah sebulan belum datang-datang. Nanya, ya Allah, kok belum datang-datang ya Allah? Apalagi ada yang terinspirasi itu, berdoalah kamu maka akan aku kabulkan. Lah iya betul. Itu kan perintah. Perintah kan? Berdoalah kamu maka akan aku kabulkan. Nah, saya nanyanya harus enggak? Yang berdoa akhirnya seolah-olah apa ya, karena udah ada itu pengennya berharap dikabulkan. Lah karena kamu enggak ngaji akidah. Karena sebelum berdoa kamu enggak ngerti akidah, maka rusak iman kamu. Rusak penghambaan kamu kepada Allah, rusak akhirnya. Karena sebelum kamu doa mestinya ngerti ini dulu. Allah itu enggak wajib menjadikan sesuatu, gitu loh. Hingga doa kita kepada Allah betul-betul sebagai seorang hamba yang enggak ngatur Allah, gitu loh. Saya hanya pokoknya apa yang saya butuhkan saya panjatkan, ya Allah, listrik bunyi ya Allah. Kan begitu doang kan? Adapun mau dikasihnya kapan, mau datangnya itu haknya Allah, begitu loh. Yang penting apa yang kita butuhkan kita panjatkan kepada Allah. Ya Allah, anak sakit ya Allah, begitu kan? Ya Allah, istri hamil mau melahirkan ya Allah, butuh dana, sampaikanlah. Kapan datangnya? Oh, itu haknya Allah, gitu loh. Lah, doa yang seperti itu hasilnya apa? Hasilnya pahala, begitu dong. Karena mengikuti perintahnya Allah, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu ikut perintah ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, berarti kamu dapat pahala. Walaupun yang kamu minta nggak datang, gitu loh. Tapi pahalanya dapat. Ini orang enggak, pahala mau gampang, yang penting datang ya Allah, kan berat. Urusannya sama lah itu kan berat kan. Itu gara-garanya kenapa itu? Makanya ulama menganjurkan orang itu belajar akidah dulu sebelum menginjak yang lainnya, agar nanti kamu benar semua. Sholatnya benar, doanya benar. Artinya benar itu enggak dipandang dalam ilmu fikih, enggak dipandang dalam ilmu hakikat. Kamu jadi benar, gitu loh. Tujuannya jadi benar. Kan Nabi bawa 3. Apa? Syariat, thariqat, hakikat. Syariat itu apa? Hukum-hukum yang Nabi sampaikan. Hukumnya sholat, hukumnya puasa, hukumnya zakat. Apa? Oh, wajib. Ini syariat namanya. Nah, thariqahnya apa? Cara ngerjainnya. Caranya sholat yang benar gimana, caranya haji yang benar, caranya puasa. Nabi ngajarin nih. Nah, yang ketiga apa? Tujuannya. Itu hakikat ini. Nah, kalau kamu nggak ngerti hakikat, nanti tujuannya rusak. Kamu doa dikira tujuannya ngatur Allah. Doa tujuannya nuntut Allah. Karena sudah berbuat ini, Allah harus ngasih. Kan rusak tujuannya. Iya. Lah, biar nggak rusak bagaimana? Ini dulu kamu pentingkan. Kamu ngerti Allah itu nggak wajib menjadikan sesuatu. Ada cerita begini. Ada seorang hamba ibadah kepada Allah ratusan tahun. Nah, tanpa pernah melakukan maksiat, tanpa dosa. Begitu mati dimasukkan surga oleh Allah.
Begitu masuk surga, Allah bertanya, wahai hambaku, kamu tahu nggak kenapa kamu saya masukkan surga? Jawabnya apa? Tahu ya Allah. Kan saya nggak pernah maksiat ya Allah. Kan saya ibadah terus ya Allah. Bukan, kamu masuk surga karena rahmatku. Oh nggak bisa, saya surga karena amal saya ya Allah. Saya berusaha nggak maksiat ya Allah. Ratusan tahun saya nggak maksiat. Oh kalau kamu pengen masuk surga karena amalmu, ya sudah. Allah masukkan surga. Begitu 450 tahun keluar. Keluar. Kenapa? Selesai. Upah kamu selesai, keluar. Neraka. Lah kok begitu ya Allah, katanya surga selama-lamanya. Yang selamanya itu rahmatku. Begitu. Bukan amalmu menghasilkan sesuatu, enggak. Rahmatku yang memasukkan kamu untuk selamanya. Begitu loh. Allah enggak wajib masukin kamu ke surga, itu enggak wajib. Kok kamu kok masuk surga? Ya bersyukur, jangan nuntut. Ya Allah kok diemper. Untung masuk surga. Mau diemper, mau dimana. Masih masuk surga, masih untung. Pakai nuntut segala. Ke tengah dikit ya Allah, maksud di pinggir. Udah terima aja. Ada orang kok. Ini kalau orang tahu keadaan ini, maka dia akan memposisikan Allah itu sebagai Tuhan. Dia nggak ngatur-ngatur Allah. Dalam riwayat ada cerita begini. Ada satu riwayat ini dalam kitab-kitab tasawuf. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, seorang wali besar, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu pernah berjalan di satu daerah, kemudian ketemu dengan pendeta. Pendetanya sakti juga, alim juga pendetanya. Terus pendeta ini ngajakin ngomong sama Abu Yazid. Abu Yazid, saya tahu kamu ini orang alim, kamu ini wali. Coba saya mau lihat, ajukan permintaan kepada Tuhan kamu, coba apa yang akan diberikan Tuhan kamu kepada kamu. Kata Abu Yazid, enggak, coba kamu dulu. Maka pendetanya berdoa. Seketika datang makanan macam-macam, ada makanan. Sakti pendetanya. Loh, saya udah kan? Sekarang kamu Abu Yazid. Enggak, saya enggak mau minta apa-apa. Kok enggak mau minta? Berarti kamu kalah sama saya. Enggak apa-apa kalah sama kamu. Kenapa kamu enggak mau minta? Tuhan jangan diatur-atur, udah biarin Tuhan jadi Tuhan. Dia mau ngasih apa sama saya, mau nggak ngasih itu urusan Tuhan. Coba. Lah, gara-gara itu pendetanya masuk Islam. Hebat kamu Abu Yazid. Kamu ini betul-betul hambanya Allah. Kamu hanya ibadah sama Allah. Urusan apa yang kamu terima itu urusan Allah. Kamu nggak pernah ngatur Allah, nggak pernah protes sama Allah, nggak pernah. Hebat kamu. Saya yang begini saya kira sudah baik. Oh ternyata saya masih ngatur-ngatur Tuhan saya. Jadinya masuk Islam. Ini melihat orang yang didasari akidah gitu loh. Yang didasari apa? Ilmu. Keimanannya didasari ilmu, bukan ikut-ikutan. Kalau iman ikut-ikutan ya begitu itu. Yang lain doa, ikut doa. Dia nggak ngerti doa ngapain, nggak ngerti. Begitu ikut nggak kabul, kenapa nggak kabul? Protes. Nah kamu doanya nggak pakai ilmu. Kalau doanya pakai ilmu, yang ngerti ini Allah nggak wajib menjadikan sesuatu. Begitu loh. Terus Allah juga tidak mustahil menjadikan sesuatu. Wajib ya enggak, mustahil juga enggak. Hingga ketika kita itu punya rasa khawatir, wah jangan-jangan nanti saya dijadikan jelek sama Allah. Wah jangan-jangan saya dijadikan ini sama Allah. Lah kamu Tuhan kok disuudzonin, kan berat. Wong suudzon kok sama Allah. Lah kamu sama Allah itu harusnya husnudzon. Jangan walaupun sama-sama jaiz. Allah boleh bikin kamu miskin, boleh bikin kamu kaya. Ya harapannya jadi orang kaya, jangan wah miskin nih. Loh, kamu kok sudah suudzon dulu sama Allah, kan berat. Wah Allah kok disuudzonin. Begitu apa ada pembagian kupon, oh nggak dapat nih. Ya nggak dapat beneran. Oh ana indadzoni
abdi. Kata Allah, aku itu apa prasangka hambaku? Lah kamu sama Allah suudzon melulu bagaimana? Husnudzon sama Allah. Hingga nanti timbul harapan-harapan yang baik kepada Allah. Rasa takut kita yang macam-macam itu akan harus diimbangi dengan harapan yang baik kepada Allah. Kamu takut miskin, kamu takut sakit, kamu takut jatuh, kamu takut macam-macam, diimbangi dengan harapan kepada Allah. Karena kamu melihat ini, Allah itu nggak wajib menjadikan sesuatu, juga mustahil Allah itu wajib menjadikan sesuatu. Wajib ya enggak, mustahil juga enggak. Hingga kamu punya harapan yang banyak kepada Allah. Rasa takut kita yang macam-macam bisa reda gitu loh, dengan adanya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ngatur Allah, bukan mewajibkan Allah. Apalagi sampai nuntut, kalau nggak dikasih saya nggak mau sholat lagi ya Allah. Apa nggak parah itu? Ada begitu? Ada. Dikira nggak ada. Kayak anak kita lah. Kalau nggak diongkos 5.000 nggak dikasih, nggak mau sekolah. Ada yang begitu. Lah itu sama Allah kok begitu, kan berat. Ini nanti ada sambungannya. Kenapa orang-orang yang begitu dipersalahkan? Kenapa? Ada kaitannya nanti. Terus yang kedua apa? Dari sifat perbuatan Allah. Yang kedua, tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah dari mengambil keuntungan atas apa-apa yang diciptakan pada makhluknya. Dan mustahil Allah itu mengambil punya tujuan di dalam menciptakan sesuatu. Coba ini yang kedua yang kamu harus tahu. Allah itu kalau bikin sesuatu nggak punya tujuan. Allah kalau bikin sesuatu nggak punya tujuan. Dan Allah kalau bikin sesuatu tidak mengambil keuntungan. Jadi kamu mau sholat, kamu mau nggak sholat, Tuhan nggak untung nggak, Tuhan nggak rugi. Lah kalau rugi kita. Kalau bapak kamu umpamanya kamu nggak mau sekolah, bapak kamu bingung, waduh nggak sekolah, ntar gimana, rugi, saya udah bayar sekolah, saya udah harus sekolah. Allah nggak butuh sama kamu, ibadah kamu sama nggak butuh. Ini yang kita harus tahu yang kedua. Ini jangan sampai salah memahami ini, ya. Ini adzan masuk Isya, kita adzan sebentar. Ya itu tugasnya memang itu. Itu tugasnya. Karena pahalanya di situ. Kalau kita memohon kepada Allah, tidak ada kapok-kapoknya. Dikasih atau tidak itu tetap memohon itu bagaimana? Harus begitu memang. Harus begitu. Iya dong. Kan doa itu perintah. Walaupun doanya itu sama, itu aja nggak ganti-ganti, ya nggak ada masalah, iya kan? Karena kita ngikutin perintah. Perintah. Adapun ngasihnya terserah dia, kan begitu. Nggak nurut sama doa kita kan? Nah iya dong. Nah itu kita praktekkan, kita jalankan.
wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadila wa syarafa wa darajata 'aliyatir rafi'ah wa badhul maqamal mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang kedua, keadaan Allah, sifat perbuatan Allah. Yang kedua adalah tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Wajib Allah tidak mengambil keuntungan di dalam menciptakan sesuatu, dan Allah tidak mengambil keuntungan di dalam menetapkan hukum-hukum kepada para hambanya. Jadi bikin alam semesta yang nggak ngambil keuntungan, menetapkan hukum juga tidak mengambil keuntungan. Allah bikin matahari, Allah bikin bumi, Allah bikin langit, Allah bikin hujan, Allah tidak mengambil keuntungan. Kalau ada orang ngomong, oh Allah bikin malaikat, itu kan malaikat bantu Allah. Mana ada malaikat bantu Allah? Kalau malaikat itu bantu Allah, berarti Allah mendapatkan keuntungan. Kalau begitu, Allah itu tidak mendapat keuntungan, Allah tidak mengambil keuntungan dari apapun yang diciptakannya, karena Allah maha kaya. Allah tidak butuh pada segala sesuatu, maka Allah tidak mengambil keuntungan. Nah, kalau kita kan ngerjain sesuatu mengambil keuntungan. Contohnya, saya bikin rumah, mau saya tempatin. Kenapa? Karena kalau saya nggak punya rumah, saya kehujanan, saya kepanasan, maka saya perlu rumah. Rumah yang saya bikin, saya pakai. Kenapa? Menunjukkan saya butuh dengan apa yang saya ciptakan, dengan apa yang saya kerjakan. Itu kalau kita begitu. Kita bikin baju, kita pakai. Kita bikin motor, kita pakai. Kita bikin mobil, kita pakai. Apapun yang kita perbuat, itu kita mengambil keuntungannya. Kenapa? Karena kita butuh. Kita berbuatnya itu karena butuh. Lah Allah berbuat itu karena nggak butuh. Lah kalau nggak butuh kan nggak mengambil keuntungan. Apapun yang diciptakan Allah, hamba itulah yang bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Bukan Allah yang mendapat keuntungan atau kerugian. Allah dipuji oleh hambanya yang banyak, nambah enggak mulianya? Allah hambanya maksiat semua, rugi enggak dia? Itu tandanya Allah tidak mendapatkan keuntungan dan Allah tidak mendapatkan kerugian. Tapi kita hambanya yang mendapat keuntungan dan mendapatkan kerugian. Kalau kita mau ibadah, Allah muliakan kita. Kalau kita maksiat, Allah hinakan kita. Ini tandanya kita yang dapat keuntungan dan dapat kerugian. Jangan kita sandarkan kepada Allah. Ya kamu nggak bisa ngomong, kan saya sudah ibadah ya Allah. Lah apa urusannya? Kan saya udah doa ya Allah. Nah, terserah kamu mau doa boleh, nggak terserah boleh. Kan saya sudah haji ya Allah. Kan saya sudah. Nah, emangnya kenapa? Ini yang harus kita tahu ini. Jadi sebelum kamu ibadah, sebelum kamu doa, sebelum kamu wirid, sebelum kamu ngapain, kamu harus tahu ini agar kamu nggak salah tujuan. Nyambung ya? Insya Allah ini kita jelaskan lebih luas pada perjumpaan yang akan datang nanti.
agar kita tahu betul bahwa seseorang yang mau beragama itu betul-betul harus punya landasan ini dulu sebelum beragama, agar beragama kamu benar. Kamu menuhankan Allah dengan cara yang benar, tidak menuhankan Allah atas maunya sendiri, tapi betul-betul sesuai rel agama, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظم بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.